Nah kembali lagi nih bersama dengan Kak Stevi dan Kak Devina di Kebaktian Online Joel Joel Kids. Kids. Adik-adik sudah pada siap untuk ikuti kebaktian sekolah hari ini? Wah siap tuh Kak, udah pada siap itu Oke, Kak. sudah Hebat pada semua semangat ya, juga Kak, nih ya. kelihatannya Kak Devina. Iya mereka udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Betul. Siap ikut ibadah online hari ini Kak. Luar biasa ya Kak Devina. Iya. Kalau gitu sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak Devina Oh ya. iya betul Kak Tevi. Kita mau semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus, hari ini kami bisa kebaktian online. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami dari awal sampai akhir. Biar Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, Amin. oke, adik-adik joget semuanya. Pastinya semangat nih pada kebaktian online-nya. Itu Iya kan, adik-adik. Kak. Semua tepuk tangan di atas kepala ya. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena apa adik-adik? Karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar. Cintamu besar kepadaku. Yesus Tuhanku, Mulialah namamu. mulialah namamu, mulialah namamu. Oh oh Yesus Rajaku, Ku tinggikan. ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Luar biasa sekali nih adik-adik joget. Luar biasa Kak. Betul ya Kak Devina. Ikutin gerakan Kak Devina dan Kak Stevi ya. Oke. Let's go. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena apa adik-adik? Karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar. Cintamu besar kepadaku. Yesus Tuhanku, Mulialah namamu. mulialah namamu,
Oke, ayo kita semangat ya. Yuk kita berikan yang lebih baik lagi buat Tuhan. Oke. Adik-adik siap? Siap dong Kak. Kita mau puji Tuhan sama-sama kakak di sini ya. Mana nih tepuk tangannya nih? Wow, Wah, luar biasa. lebih tinggi lagi dong tangannya. Ya. Sama-sama kita katakan ya, tiada lebih indah. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Oke, tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Gua angkat tanda, Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. tiada yang lebih indah. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Oke, tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Kita angkat tanda yuk. Ku angkat tanganku, Lebih tinggi lagi. tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Mari kita tepuk tangan kita. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang lebih indah. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Betul sekali. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Dari cinta-Mu Tuhan. Dari apa tadi? Dari cinta-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Tolong aku, tolong aku. Joy, bangun Joy. Tolong aku. Joy, bangun. Ternyata aku bermimpi. Untung Kak Elisa bangunin aku. Kamu mimpi apa Joy? Sampai teriak minta tolong. Kak Elisa, aku bermimpi kalau aku di dalam hutan dan tertimbun batu. Dan aku selamat. Tapi tidak ada Kak Elisa. Anehnya, aku kok melihat Vincent ada di sana ya. Oh, yaudah. Sekarang kamu bangun dan mandi ya. Oke Kak Elisa. Vincent, cepet bantuin mama. Jangan malas. Ayo, kamu kan punya kekuatan. Jadi kalau nyapu yang bener dong. Habis itu cuci piring ya. Mama mau pergi arisan dulu. Mana sudah telat lagi. Hah. Vincent, suara apa itu? Pasti ada yang kamu jatuhkan ya. Maafin aku, Mah. Aku nggak sengaja menjatuhkannya. Vincent, gitu aja nggak bisa. Ya ampun, ya ampun. Mah, Vincent itu sudah sungguh-sungguh nyapunya. Kan nggak sengaja. Dikasih tahu malah bantah ya. Sudah, habis itu kamu nggak usah main HP. Kamu itu memang susah dibilangin. Sudah, mama pergi dulu ya. Salah lagi. Mesti aku selalu salah. Semua yang aku lakukan selalu gagal. Kalau begitu, aku ikutan pergi aja. Kemana ya? Aha, aku ke rumah Joy aja lah.
Halo Joy, dari tadi aku selalu dimarahin mamaku. Apa saja yang aku lakukan selalu salah. Sabar bro. Ada apa emangnya? Nggak tahu lah Joy, mungkin aku ini selalu gagal. Vincent. Baru kali ini aku lihat kamu sedih. Bukannya kamu itu selalu berani. Joy, sebenarnya aku berani dengan kalian. Karena aku tidak mau orang lain menganggap aku gagal seperti mamaku. Jadi, ya aku berani-beraniin lah. Oh, jadi gitu toh. Vincent. Joy? Oh, ada Vincent. Kenapa nih? Kok Vincent sedih? Joy, pasti kamu godain Vincent ya? Gak Papa Jack. Vincent ini loh, ternyata beraninya hanya sama kita. Karena kalau di rumah sering dimarahin sama mamahnya. Semua yang dilakukannya selalu salah. Iya Uncle Jack, aku merasa jadi orang yang selalu gagal dan tidak punya harapan. Gimana ya masa depanku ya Uncle Jack? Ah, Vincent. Kenapa kamu harus bingung? Nih, Uncle Jack punya hadiah juga buat kamu. Alkitab? Vincent, aku juga baca loh. Ternyata di dalamnya banyak petunjuk. Sini Vincent, aku bisikin. Alkitab ini pegangan buat papaku. Pada saat dia sedang sedih, bingung, sakit, apapun deh. Sudah terima aja ya. Oke Joy. Joy, kenapa kamu berbisik-bisik? Ngomongin papa ya? Jelas dong, tapi stay cool Pak. Aku bilang sama Vincent kalau papaku itu ganteng apalagi kumisnya tebal sekali. Baiklah Uncle Jack, terima kasih buat Alkitabnya ya. Sekarang aku mau pulang aja dan mulai membacanya. Baguslah Vincent, kamu mulai baca kitab Amsal ya, sama seperti Joy. Supaya kamu beroleh pengetahuan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Siap bos, aku pasti membacanya. Bye-bye Uncle Jack dan Joy. Papa, aku tahu pasti Papa punya rencana buat Vincent kan? Hahaha, anak papa sekarang sudah pinter deh. Sudah tahu hati papa. Bagus Joy. Iya, papa juga akan buatkan senjata buat Vincent. Hah? Apa itu Pak? Kasih tahu Joy dong Pak. Rahasia. Daripada kamu ributin senjatanya apa kamu sudah baca Alkitab? Ayo sana baca Alkitab. One week later. Joy, kamu ada di mana? Joy. Kayaknya nggak ada orang deh. Coba aku ke bengkelnya Uncle Jack saja lah. Halo Uncle Jack, ada Joy. Hai, hello Vincent. Joy sedang pergi ke hutan. Biasa, dia sedang asyik dengan super glasses-nya. Jadi dia ingin mengeksplor semua yang ada di hutan. Bagaimana denganmu Vincent? Apakah kamu sudah rajin baca Alkitabnya? Vincent baik-baik saja Uncle Jack. Sudah pasti dong Vincent rajin baca Alkitab. Uncle, super glasses itu apa sih? Bolehkah aku memilikinya juga? Bagus Vincent. Karena kamu sudah rajin baca Alkitab, maka ini buat kamu Sturdy Belt of Truth. Sabuk ini akan memberikan kamu kekuatan. Tapi kalau kamu memakainya sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak ada gunanya kalau kamu memakainya dengan sembarangan. That's why Uncle Jack meminta kamu untuk baca Alkitab. Karena semua petunjuknya ada di sana. Wow, what a surprise. Vincent, sesuai arti namamu, kamu adalah penakluk, bukan orang yang gagal, tidak mempunyai masa depan dan pengharapan. Mulai sekarang, kamu pakai Sturdy Belt of Truth. Ini untuk berbuat yang benar sesuai dengan Alkitab. Siap Uncle Jack.
Nah, sekarang kamu susul Joy ya. Harusnya kamu masih bisa bertemu dengannya karena dia baru saja pergi. Oke, Vincent pergi dulu ya Uncle Jack. Dadah. Aku happy banget nih. Nanti kalau aku ketemu dengan Joy, aku mau cerita dengannya. Tolong aku. Wait, sepertinya aku mendengar suara Joy. Tapi kenapa pelan sekali? Aku harus segera ke sana. Joy, apakah kamu baik-baik saja? Vincent, tolong aku. Baiklah Joy, tunggu sebentar ya. Aku aktifkan Sturdy Belt of Truth. Saatnya aku mencobanya. Aku pakai kekuatan Sturdy Belt of Truth. Jadikan aku kuat. Kenapa tidak bisa ya? Coba aku pakai kata-kata yang lainnya. Sturdy Belt of Truth, berikan kekuatan kepada kedua tanganku. Coba aku ingat-ingat dulu. Apa yang dia katakan Uncle Jack? Aku ingat sekarang. Aku harus menggunakan firman Tuhan. Aku ingat. Amsal 3 ayat 5 berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan, aku percaya kepadamu. Vincent, terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan aku. Iya Joy, Uncle Jack yang sudah memberikan aku Sturdy Belt of Truth. Dan untungnya aku juga sudah membaca kitab Amsal. Jadi aku bisa memakainya. Keren sekali sabuknya. Papaku memang terbaik. Mulai sekarang kita sama-sama rajin baca Alkitab ya. Supaya kita bisa memaksimalkan pengetahuan kita tentang kebenaran. Siap Joy, yuk kita pulang saja. Aha, sudah saatnya. Yuk adik-adik Joel Kids, pagi hari ini kita mau datang ke Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Di firman dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan semua kebaikannya. Pagi hari ini kita mau ingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau sembah Tuhan sama
yang membuat Tuhan Yesus berkenan dengan Maria? Karena Maria duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengar setiap perkataannya. Pagi ini kita mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kita mau bawa hidup kita mau datang ke Tuhan. Tuhan, beri kami ini telinga untuk mendengar perkataan Tuhan. Dunia ini sudah banyak banget mengajarin adik-adik Joel Kids banyak hal. Dan adik-adik seringkali mendengarkan apa kata dunia. Adik-adik Joel Kids mungkin jarang sekali mendengar apa kata Tuhan. Pagi hari ini kakak ajak, yuk kita sama-sama sebentar, 5 menit aja. Kita datang ke Tuhan, kita berusaha dengar apa yang menjadi keinginan Tuhan pagi ini dalam hidup setiap kita. Kakak minta mungkin kalian yang biasa sembah Tuhan, main-main, pagi hari ini ayo serius kita datang ke Tuhan. Kita dengerin apa mau Tuhan dalam hidup kita. Kita datang ke Tuhan dan bilang, Tuhan, ini kami, bicara Tuhan, apa yang Kau mau. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan sama-sama. Kita minta hati kita ini bisa dibentuk seperti yang Dia mau. Mari naikkanlah pujian penyembahan ini sekali lagi. Datang ke Tuhan sungguh-sungguh, kita mau taruh hidup kita mau dengarkan apa kata Tuhan. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan sekali lagi. Kau yang mengajarku, Ajari kami ya Tuhan, dari teladan hidupmu. oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau Guru terbaikku. terbaik. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Kau yang mengajarku, serukan namanya Yesus. dari teladan hidupmu. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan mendengarkan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut, mau dibentuk sesuai isi hatiku. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut, mau dibentuk sesuai isi hati. Sekali lagi, Tuhan berikanku telinga seorang murid. Biar ini jadi doa buat setiap kami ya Tuhan. Biar ini jadi doa kami pagi hari ini. Beri kami telinga seorang murid yang mendengar perkataan-Mu Tuhan. Beri setiap kami hati yang mudah dibentuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biarkan setiap adik-adik Joel Kids yang sungguh-sungguh menyembah-Mu pagi hari ini. Engkau Tuhan yang bicara dalam hidup adik-adik Joel Kids Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Untuk mendengarkan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut, mau dibentuk sesuai isi hatimu. Mau dibentuk
tetap dalam hadirat Tuhan, kakak mau berdoa buat kalian semua. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau ajari kami untuk datang kepadamu. Kau ajari kami untuk mendengar setiap perkataan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, biarkan setiap kami mendengar apa menjadi perkataan-Mu, apa yang menjadi firman-Mu pagi hari ini, biar Kau yang sampaikan Tuhan. Buat setiap kami dapat mengerti dan menangkap Tuhan, apa yang Kau mau dalam hidup setiap kami. Ajari kami dari hati-Mu Tuhan, ajari setiap kami lebih lagi. Dan beri setiap kami hati yang mau diajar dan dibentuk seperti yang Kau mau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya, untuk semua kebaikan-Mu. Kami serahkan Tuhan hari ini firman ke dalam tangan-Mu. Firman yang akan disampaikan, biar itu mengubah hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Joel Kids. Wah, senang sekali ya Kak Yanti bertemu dengan adik-adik kembali di ibadah online Joel Kids. Kak Yanti percaya kalian semua sehat, diberkati Tuhan dan happy. Ya, semua tersenyum karena Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Nah, hari ini kita perlu mengucap syukur dengan Tuhan ya. Walaupun mungkin beberapa kalian belum bisa ibadah offline di gereja, tapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah bersama-sama secara online di rumah masing-masing. Tetap miliki kerinduan, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Maka Dia akan hadir, walaupun kalian di kamar, di ruang tamu, dimanapun kalian berada, Tuhan akan datang menjumpai setiap kita. Dan Dia akan memberikan berkat-Nya buat kita. Oke, yuk tadi kita sudah semua sama-sama memuji Tuhan dengan luar biasa. Kita sudah melihat drama yang ajaib juga. Kalian dengarkan ceritanya, doa Tuhan ini ceritanya maksudnya apa? Biar aku belajar sesuatu. Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Siap buat belajar firman? Kalau yang siap, siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya, dengar baik-baik. Jangan ada yang makan, jangan ada yang main games. Kita akan belajar firman sama-sama. Ya, ayo kita mulai. Siapa yang masih ingat? Sekian bulan ini, beberapa minggu ini kita belajar tentang apa? Ada? God's visitation. Artinya apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Siapa yang di sini sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kak Enti percaya banyak tangan-tangan yang diangkat. Senang enggak berjumpa dengan Tuhan? Pasti senang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ajaib saat kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang biasa-biasa saja saat kita berjumpa dengan Tuhan, enggak ada. Kita belajar dari Alkitab, ada tokoh yang bernama Sakeus. Dia berjumpa dengan Tuhan, dia diselamatkan, dia dan seluruh isi keluarganya. Ada perempuan yang sakit pendarahan, dia datang dan ketemu dengan Tuhan, akhirnya dia disembuhkan adik-adik. Dia tidak tetap dalam keadaan sakit, tapi dia menerima kesembuhan. Minggu yang lalu, ayo masih ingat enggak? Kak Clarissa menceritakan seorang tokoh yang bernama Saulus. Dia orang yang sangat jahat, dia membunuh banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saat dia di tengah jalan, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia terima satu keselamatan yang luar biasa. Namanya diubah menjadi Paulus. Dan dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dia jadi rasul yang ajaib. Memberitakan Yesus di mana-mana. Tidak cuma di Asia ya, tapi keluar dari Asia. Dia beritakan tentang Yesus. Pasti ada sesuatu yang ajaib terjadi saat berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kita juga akan belajar satu hal lagi. Apalagi yang terjadi saat kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, kita akan belajar dari siapa ya tokoh ini. Coba kalian bisa tebak. Aku tinggal di sebuah negeri dengan sangat nyaman. Wah, mulai tahu nih. Mulai tahu. Bisa ditulis di komen ya. Siapa tokoh ini? Tapi Allah menyuruh aku keluar dari negeri itu. Dan aku gak ngerti jalannya ini lewat mana. Ya, sudah tahu semua siapa? Abram. Yang kelak namanya diubah menjadi Abraham. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Allah menjumpai Abram. Kita semua tahu ceritanya, Kak Yanti sudah percaya kalian sudah puluhan kali mungkin, belasan kali mungkin dengar cerita tentang Abram.
Dan kita akan belajar nanti apa ya yang terjadi dengan Abram setelah dia dijumpai oleh Tuhan. Ya, ayo kita akan belajar bersama-sama. Buka Alkitabnya di Kejadian 12. Ya, kita tahu bahwa Abram punya seorang bapak. Nah, dia jalan bersama dengan ayahnya ke negeri yang Tuhan janjikan. Namanya apa? Kanaan. Dia jalan, dan akhirnya menetap di kota yang bernama Haran. Di kota Haran ini, ayah dari Abram meninggal dunia. Wah, Abram bersedih dong, papanya meninggal. Tapi tidak selesai di situ. Tuhan datang lagi menjumpai Abram. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Tuhan ngomong apa? Abram, keluarlah dari negeri ini. Tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu, pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba nih kayak ini mau tanya, kira-kira kalau adik-adik gimana? Kalian sudah enak, nyaman tinggal di kota Semarang. Tiba-tiba Tuhan bilang, misalnya namanya Stephen. Hei Stephen, kamu harus pergi dari kota Semarang. Pergi ke kota yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia berkata, loh Tuhan aku harus ke kota mana? Pergi dulu. Bingung ya kalau zaman sekarang, aduh aku harus ke Jakarta atau ke Surabaya. Sama mungkin dengan Abram. Dia dikatakan, kamu pergi ke tanah yang kutunjukkan kepadamu di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ingat adik-adik, zaman dulu belum ada maps. Kalau hari ini kita mau kemana ya? Dari Semarang mau ke Jakarta. Wah tinggal lihat maps, kita sampai ke kota Jakarta. Tapi zaman dulu, aduh Tuhan ini ke tanah Kanaan ini lewat mana? Belok kanan atau belok kiri atau lewat mana ya? Abram hari demi hari jalan dengan Tuhan. Dan Abram taat loh adik-adik. Ketika Tuhan menjumpai Abram, dia berkata pergi. Abram taat. Dan di perjumpaan ini, Tuhan memberikan janjinya yang luar biasa. Yang pertama, dikatakan apa? Aku akan memberkati engkau. Wah, siapa yang mau diberkati Tuhan? Saya. Kita mau diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Aku akan membuat namamu masyhur. Enak ya, namanya terkenal gitu ya. Zaman-zaman sekarang banyak orang pengen jadi apa? Selebgram, biar apa? Biar terkenal. Ini janji Tuhan buat Abram. Aku akan membuat namamu masyhur. Kemudian janjinya apa lagi? Engkau akan menjadi berkat. Dia akan menjadi berkat buat semua orang di sekitarnya. Dan Tuhan ngomong apa lagi? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Berarti kalau kita memberkati Bapak Abraham, kita juga diberkati. Tapi Tuhan juga ngomong, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Wah, Bapak Abraham disayang banget sama Tuhan. Orang yang jahati Abraham, dia juga dikutuk loh nanti sama Tuhan. Kemudian apa? Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, janji Tuhan buat Abram luar biasa. Tapi adik-adik, sejak Tuhan memberikan janjinya, apakah itu langsung menjadi kenyataan? Apakah detik itu juga Abram menjadi bangsa yang besar? Enggak. Hari itu Abram belum punya anak satu pun. Abram mungkin bisa ngomong, bagaimana aku bisa jadi bangsa yang besar? Anak pun aku enggak punya. Ternyata dari Tuhan menjumpai Abraham, dia memberikan janji-janjinya. Ada butuh waktu untuk membuat janji itu menjadi kenyataan. Pertanyaan yang di awal tadi, kenapa Tuhan harus menjumpai Abram? Kenapa? Karena Tuhan punya masa depan yang indah buat Abram. Tuhan punya masa depan yang cerah buat Abram. Abram mungkin waktu itu kalau tetap tinggal di Haran, ya dia akan tinggal seperti biasa, mungkin bekerja, seperti biasa adik-adik. Tapi begitu dia harus keluar ke tanah Kanaan, Tuhan punya satu masa depan yang luar biasa buat Abram. Tuhan punya satu destiny yang indah buat Abram. Tapi ada sebuah perjalanan yang harus Abram lalui untuk dia menerima semua janji Tuhan. Ada perjalanan yang harus Abram lewati untuk sampai semua janji Tuhan menjadi kenyataan. Sekarang kita mau belajar ya, apa saja yang Abram lakukan sampai janji Allah
menjadi kenyataan buat Abraham dan keluarga. Masih mau belajar? Tetap duduk yang manis, tetap dengarkan baik-baik. Jangan ditinggal kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan lagi, oke? Oke, kita lanjutkan lagi ya, kita belajar lagi ya. Tadi kita sudah belajar bahwa janji Tuhan buat Abraham itu, keren banget. Tuhan akan memberkati, akan membuat namanya masyhur, dan Abraham akan menjadi berkat buat orang yang lain. Nah, tapi sejak dari janji Tuhan ada, sampai Abraham menikmati semuanya, enggak instan adik-adik. Enggak langsung janji dikasih langsung nih dapat, enggak. Butuh sebuah yang namanya waktu. Butuh sebuah action dari Abraham melakukan sesuatu. Hari ini kita akan belajar apa aja yang Abraham lakukan setelah dia terima janji Tuhan. Tuhan punya janji nanti ada masa depan yang indah di tanah Kanaan. Negeri yang dijanjikan, negeri yang indah. Tapi ada sesuatu yang harus Abraham lakukan. Kita akan belajar yang pertama. Di Kejadian 12 ayat yang keempat dikatakan apa? Abraham kemudian mengajak istrinya dan juga Lot keponakannya ikut bersama-sama Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan. Abraham enggak mager loh. Enggak terus, iya terima kasih Tuhan buat janjimu yang luar biasa, terima kasih. Terus dia cuman santai. Dia, tapi tanah Kanaan jauh. Udahlah aku enggak usah ke sana, aku di sini aja. Enggak loh adik-adik. Abraham bergegas, dia berkemas-kemas, dia jalan ke tanah Kanaan. Lewat mana? Enggak tahu. Ingat ya tadi Kak Enti bilang kan enggak ada maps ya. Jadi dia cuma tanya, Tuhan ini harus kemana? Lurus. Abraham lurus. Ke kanan. Dia jalan ke kanan menuju ke tanah Kanaan. Abraham taat. Dia bergerak. Tidak seperti zaman sekarang. Mulai ada kata-kata mager. Apa itu ya? Malas gerak. Maunya di rumah gitu ya. Nonton YouTube, apa segala macam. Tidak mau kemana-mana. Ayo ke gereja. Males ke gereja. Aku ibadah online aja. Tapi waktu ibadah online, apa sungguh-sungguh? Enggak juga, malah ditinggal main game gitu ya. Ketika disuruh, ayo bantu melayani, kamu bisa main drama kan? Males aku nanti enggak bisa untuk acting. Enggak mau, cuman mager pengennya di rumah. Dan berkata, janji Tuhan pasti jadi. Adik-adik, ada satu hal yang harus kita lakukan, taat yuk. Tuhan nyuruh kita apa yuk lakukan. Seperti Abraham dia jalan ke tanah Kanaan. Hal yang kedua, apa yang Abraham lakukan? Ketika dia berjalan, dia mungkin sudah malam gitu ya, capek. Dia berkemah di suatu tempat. Abraham tidak pernah lupa membangun mezbah. Kenapa kok Abraham harus membangun mezbah, adik-adik? Mezbah adalah sebuah sarana buat Abraham bisa ketemu dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Tuhan ini aku harus kemana lagi? Aku harus jalan lewat mana lagi? Yang enggak ada musuh. Perjalanan Abraham ke tanah Kanaan banyak loh musuhnya. Dia harus ngalami ada kelaparan, dia ngalami banyak orang yang tidak suka dengan dia. Banyak hal yang Abraham lewati, tapi dia bangun mezbah dengan Tuhan. Adik-adik, zaman dulu orang mau ketemu Tuhan harus bangun mezbah. Kalian tahu gambar mezbah? Batu yang disusun. Berarti ketika Abraham mau berdoa dia harus susun batu, kemudian dia letakkan kambing atau domba. Di atasnya dia persembahkan korban, dia nyembah Tuhan. Hari-hari ini, bagaimana kalau kita mau ketemu Tuhan? Apakah kita perlu ngumpulin batu dulu, disusun, perlu kita beli kambing dulu dari pasar, terus kemudian dibakar? Enggak loh adik-adik, kita cuma butuh lutut. Berlutut berdoa nyembah Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak di antara kita sudah tidak lagi mau bangun mezbah dengan Tuhan. Kita cuma sibuk dengan semua kegiatan-kegiatan kita. Dan kita malas bangun mezbah. Zaman dulu Abraham dia harus ambil batu, batunya enggak cuma satu loh. Banyak, sampai bisa naruh 1 ekor kambing mungkin, atau domba di atas mezbah itu. Capek mau berdoa aja harus capek dulu. Enggak kayak sekarang, yuk berdoa, kita cuma butuh duduk, kita berlutut, kita angkat tangan nyembah Tuhan. Ada acara Joel Kids yang baru ya, Power of Worship. Berapa banyak yang ikut sih? Ngapain itu cuma nyanyi-nyanyi nyembah Tuhan. Banyak di antara kita sudah enggak lagi mau bangun mezbah. Kita mulai sibuk, daripada ikut Power of Worship, mending aku nge-game nih, gameku lagi seru. Tapi apa yang didapat? Akhirnya kita akan lemah dengan kita cuma main games.
Tapi saat kita menyembah, ada satu kekuatan yang luar biasa. Kenapa Abraham bisa kuat jalan sampai ke tanah Kanaan? Dia selalu bangun mezbah demi mezbah. Dimanapun dia sampai, dia bangun mezbah. Di tanah yang mungkin enggak oke, banyak musuh, dia tetap bangun mezbah. Kenapa? Dia mau ketemu Tuhan. Abraham mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Abraham mau punya keintiman dengan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bisa menyebut Abraham sebagai sahabatku. Siapa yang di sini sudah jadi sahabatnya Tuhan? Seorang sahabat, dia kasih tahu loh apa yang akan terjadi. Ingat cerita Sodom dan Gomora? Ketika Tuhan sudah marah dengan kota ini, Tuhan akan hancurkan kota ini. Apa yang dilakukan? Tuhan tidak langsung menghancurkan, tapi dia ngomong ke Abraham, sahabatnya. Sampai akhirnya kita tahu semua, tidak ada 10 orang yang nyembah Tuhan di kota Sodom. Dan akhirnya tetap Sodom dan Gomora dimusnahkan. Tapi keponakannya Abraham selamat, Lot beserta anak-anaknya selamat. Yuk adik-adik hari-hari ini bangun mezbah dengan Tuhan. Bangun mezbah keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga apa yang Abraham lakukan? Ketika dia bangun mezbah, dia panggil nama Tuhan. Abraham tidak panggil nama yang lain. Ketika dia berdoa, dia akan terus menyebut nama Allahku. Tuhan, tolongi aku. Dia tidak memanggil orang yang menurut dia hebat. Dia sudah tidak punya bapak. Bapaknya sudah mati. Yang dia punya hari itu cuma Tuhan. Yang dia punya hari itu cuma Allah. Hari-hari ini nama siapa yang kalian panggil? Ketika kalian butuh pertolongan, masihkah kalian berseru, Tuhan tolong aku? Atau misalnya nih, Kak Yanti lagi butuh, aku butuh ngedit sesuatu nih. Nggak lagi Tuhan tolong aku mau belajar. Tapi dengan gampang kita bilang, Kak Stevi tolong aku. Wah Kak Stevi datang bantuin, beres. Wah Tuhan, ya udah nggak perlu sih. Kak Stevi kan lebih cepat daripada minta pertolongan Tuhan buat belajar. Hari-hari ini nama siapa yang masih kalian panggil? Saat kalian butuh pertolongan, Mama tolongi aku. Mama kalian datang. Saat kalian sakit, masihkah kalian bersuruh Tuhan sembuhkan aku? Atau kalian berkata, Pak dokter sembuhkan aku, kasih aku obat yang banyak supaya aku sembuh. Nama siapa yang masih kalian panggil? Nama siapa yang masih jadi yang nomor 1 dalam hidup kalian? Kak Yanti berdoa hari ini biar nama Tuhan tetap jadi satu-satunya nama yang ajaib. Nama Yesus nama yang paling ajaib buat kalian panggil. Karena namanya nama yang luar biasa. Amin. Ada 3 hal yang kita belajar dari Abraham. Yang pertama dia taat. Dia jalan ke tanah Kanaan. Yang kedua dia bangun mezbah. Ayo bangun mezbah. Bangun mezbah. Sebentar pun, Kak aku cuma bisa doa 5 menit, enggak apa-apa. Ayo bangun mezbah. Kak aku enggak bisa kalau doa sendiri Kak. Aku nanti ngantuk. Ikut Power of Worship. Setiap hari, apa ya? Hari apa yo? Hari Rabu. Ikut doa nyembah Tuhan bersama teman-teman di sini, bersama kakak-kakak. Apalagi bangun persekutuan dengan Tuhan, baca Alkitab. Yang ketiga, panggil nama Tuhan. Jangan sampai orang lain, orang yang kalian anggap hebat, menggantikan Tuhan dalam hidup kalian. Amin. Dan janjinya Amsal 23 ayat 18 berkata apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Siapa yang percaya punya masa depan di tangan Tuhan? Kita punya masa depan yang ajaib. Walaupun hari-hari ini kita ngalami yang tidak enak, tetap percaya kita punya masa depan yang ajaib di tangan Tuhan. Ingat ada hal yang harus kita kerjakan. Terus bangun keintiman dengan Tuhan. Terus miliki kerinduan Tuhan, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku mau ketemu dengan Tuhan. Aku mau terus mengalami Tuhan dalam setiap hari-hari hidupku. Amin. Yuk. Punya kerinduan yang sama ya. Aku mau terus berjumpa dengan Tuhan. Biar Tuhan kunjungi aku. Dan aku juga berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Maka ada kekuatan demi kekuatan yang Tuhan alirkan. Yang Tuhan berikan buat hidup kalian. Adik-adik, tadi kita sudah belajar sama-sama. Di dalam Tuhan ada masa depan. Masih ingat Amsal 23 ayat yang ke-18 tadi berkata apa? Karena masa depan sungguh ada. Tidak ada kata-kata mungkin ada. Enggak, sungguh ada. Dan harapannya tidak akan hilang.
ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan itu tidak pernah mengecewakan. Asal apa? Yuk percaya terus kepada Tuhan. Tadi kita sudah belajar dari Abraham. Dia terus panggil nama Tuhan. Dia nggak panggil nama yang lain. Dia terus bangun mezbah. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia punya satu kedekatan yang indah dengan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri ngomong, ini sahabatku. Siapa yang hari ini mau jadi sahabatnya Tuhan? Seperti Abraham. Amin. Kayak dipercaya masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kita mau tetap percaya, aku percaya apapun yang hari-hari ini sedang aku hadapi, masa depanku tetap indah. Orang lain mau bilang apa tentang hidupku, berkata jelek tentang aku, tapi aku tetap percaya masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Datang ke Tuhan, sang penulis hidup kita. Amin. Jangan datang ke orang, dia akan mengecewakan kita. Dia bisa membuat kita tambah sedih. Tapi datang ke Tuhan, dia yang punya masa depan setiap kita. Yuk sekarang semua tutup Alkitabnya. Ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan yang berkata, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Doa apa yang hari ini sedang kalian naikkan? Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan aku mau dekat dengan Engkau. Tuhan aku mau berjumpa dengan Engkau. Tuhan, dia yang mendengar setiap doa kita. Dan dia yang pegang masa depan kita. Bagian kita cuma percaya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Biar lagu ini jadi doa setiap kami Tuhan. Biar lagu ini jadi doa setiap kami. Katakan sama-sama, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Engkau Tuhan yang aku andalkan, yang ku andalkan masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Kita akan nyanyikan lagu ini lagi. Benar-benar katakan keluar dari hati kita. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Aku, Kau Tuhan yang ku andalkan, yang ku andalkan masa depanku di tangan. Katakan ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Katakan lagi, ku percaya. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau yang punya akan hidup kami. Engkau yang punya akan masa depan setiap kami Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu. Padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, satu doa kami hari ini, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Satu doa kami hari ini Tuhan, kami mau tetap andalkan Engkau dalam hidup kami. Kami mau terus panggil namamu Tuhan, karena Engkau yang sudah menulis masa depan dalam hidup kami. Engkau yang sudah menciptakan yang baik atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan, terus berikan dalam hati setiap kami satu kerinduan. Kami mau berjumpa terus dengan Engkau. Kami mau punya hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Kami mau punya hubungan yang dekat dengan Engkau. Biar hati kami melekat dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat hati kami melekat dengan hati-Mu, Engkau Tuhan yang terus berbicara atas hidup kami. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir, karena kami mau tetap percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar itu terus berbicara dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Hola, Shalom Joel Kids. My name is Teamo. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Are you ready, guys? Adik-adik, Teamo bawa balon gas nih hari ini. Lihat, kalian pasti semua suka balon kayak Teamo kan? Balonnya lepas. Ya, balon Teamo lepas dan terbang dan hilang deh. Wait. Joel Kids, Teamo tahu yang tidak akan hilang. Tapi apa ya? Coba kita cari di Alkitab ya. Teamo. Joel Kids, kita baca sama-sama ya. Amsal 23 ayat 18. Sudah. Sekarang bunyinya adalah, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Joel Kids, kita ulangi sekali lagi ya. Sama-sama di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Joel Kids, kalau semuanya bisa hilang seperti balon Teamo, ingat ya, masa depan dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Apa yang kita harapkan suatu kali bisa terjadi dalam hidup kita, asal kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Gracias. Dah. Everywhere you are, everywhere you go, let's pray for our nation. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama dengan Prayer Man. Nah, hari-hari ini kan kita sering berdoa untuk bangsa Indonesia. Tapi adik-adik, Prayer Man mau ngasih tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil bukan untuk hanya berdoa bagi bangsa Indonesia saja adik-adik. Tapi kita juga dipanggil untuk berdoa buat bangsa-bangsa yang lainnya. Hari ini kita mau berdoa, biarkan Ukraina mengalami pemulihan. Mari kita percaya, biarkan orang-orang di Ukraina mengalami pemulihan dan dijamah oleh Tuhan lebih lagi. Hari ini kita percaya, biarkan setiap doa-doa yang kita nyanyikan hari ini semuanya terjadi, dan biarkan rencana Tuhan yang terjadi atas setiap hidup mereka. Amin adik-adik. Yuk hari ini kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang untuk berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk berdoa
Ya Tuhan, sembuhkanlah negeri kini tercinta, jauhkan dari yang jahat. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang selamatkan bangsanya Tuhan. Ini juga biji matamu Tuhan. Ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Kau yang selamatkan setiap hidup mereka masing-masing Tuhan. Biarkan mereka mengalami Kau secara pribadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang bertobat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarkan bangsa-bangsa juga mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang untuk berdoa bagi Ukraina. Selamatkanlah negeri ini tercinta, jauhkan dari yang jahat. Katakan, selamatkan, semulihkan, sembuhkanlah Ukraina. Pulihkan, hari ini Kau yang pulihkan Tuhan. Lawat setiap hidup mereka masing-masing Tuhan. Biarkan kami percaya Tuhan ada sebuah pertobatan Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, dalam setiap hidup mereka mengalami penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan di hari-hari seperti ini Tuhan, mereka mengalami Engkau secara pribadi. Setiap orang-orang mereka Tuhan mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Kau Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, lawatan terjadi atas bangsa Ukraina ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sebangsa. Ini doa kami Tuhan, Tuhan. Mari pulihkan setiap hidup mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan rencana-Mu saja Tuhan yang terjadi Tuhan atas bangsa-bangsa Tuhan. Dan Engkau yang memerintah Tuhan. Selamatkan, pulihkan, sembuhkanlah Ukraina. Curahkan lawatan, pertobatan atas bangsa-bangsa. Selamatkan, pulihkan, sembuh Ukraina. Ukraina, curahkan. Mari Tuhan, Kau yang lawan setiap hidup mereka masing-masing Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, Roh-Mu hari ini yang bekerja secara luar biasa dalam setiap hidup mereka masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, biarkan setiap doa-doa yang hari ini kami naikkan semuanya terjadi dan dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin. Oke adik-adik Joel Kids yang luar biasa. Nah, siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Ya, semua kita diberkati Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Tadi kita sudah apa lagi? Lihat drama, kita juga sudah belajar firman Tuhan. Ya, tetap percaya bahwa kita anak-anak Joel Kids, kita punya masa depan yang cerah, bukan masa depan yang suram, tapi kita semua punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oke, yuk sebentar kita akan selesai ibadah hari ini, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan terus minta Tuhan menjagai kita sepanjang minggu ke depan ya. Yuk Kak Yanti undang semua kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu hari ini Tuhan.
Kau izinkan kami untuk kami beribadah bersama-sama. Kami bersyukur kami boleh dengar firman-Mu, kami boleh nyembah Tuhan. Kami boleh belajar sesuatu hari ini Tuhan. Tuhan, biar itu semua bicara terus dalam hidup kami. Firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah dalam hati kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa buat hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Kami minta kesehatan yang daripadamu. Kami percaya Kau yang jagai setiap langkah-langkah kami. Dan Kau yang sudah tentukan masa depan kami indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami. Berkati pekerjaan mereka. Berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan, dan itu jadi berkat buat hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan, dan hari ini kami sepakat kami mau terima semua berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup kami, berkat kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kami mulai hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.